wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini, saya akan membahas mengenai pengukuran nilai sentral, di mana untuk pertemuan ketiga itu pengukuran nilai sentral hanya untuk data tunggal atau data yang tidak berkelompok. Sedangkan untuk pertemuan keempat nanti pengukuran nilai sentral untuk data yang berkelompok. Sebelumnya untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai pengukuran nilai sentral, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih ukuran nilai sentral itu. Nah, ukuran nilai sentral adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Kemudian nilai tersebut menunjukkan pusat nilai data. Di dalamnya kita akan membicarakan mengenai min, median, modus, kemudian kuartil, persentil, dan desil, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya ini juga dibahas di SMA. Pasti ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui mengenai materi ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai min atau rata-rata hitung di data yang belum dikelompokkan atau data tunggal. Min atau rata-rata hitung merupakan ukuran nilai sentral yang pengukurannya didasarkan dengan menjumlahkan seluruh hasil pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini dia formulanya di mana X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. X bar itu sendiri adalah rata-rata hitung, kemudian sigma X yaitu jumlah dari semua nilai X, N adalah jumlah data. Ini contohnya, data 10 nilai statistik mahasiswa manajemen Universitas Danjio adalah sebagai berikut. 40, 50, 70, 35, 80, 75, 30, 50, 90, dan 20. Berapa rata-rata hitung dari nilai statistik tersebut? Nah, diketahui nilai 10 mahasiswa ini datanya ini tidak berurutan. Alangkah lebih baiknya untuk mempermudah pengerjaan, misalkan nanti untuk median, modus, dan selanjutnya, dan misal kuartil, desil, dan persentil juga, itu datanya lebih baik diurutkan karena untuk mempermudah pekerjaan. Nah, ini kalau misal rata-rata sebenarnya tidak diurutkan tidak apa-apa. Tetapi untuk misalkan mempermudah pekerjaan yang lain itu lebih baik diurutkan. Jadi X bar jumlah semua data ini ada 40 tambah 50 sampai dengan tambah 20 data terakhir ini ya, dibagi dengan banyaknya data atau jumlah data, di mana jumlah data ini ada 10. Jadi ini jumlahnya ada 540 dibagi dengan 10 hasilnya 54. Jadi rata-rata hitung untuk 10 nilai statistik mahasiswa manajemen Unijaya adalah 54. Nah, median. Ketika membicarakan median, maka median adalah pengukuran yang didasarkan dengan menentukan nilai-nilai data yang berada di tengah setelah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Jadi kenapa tadi pentingnya diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar karena untuk mempermudah untuk mengerjakan median ataupun modus nanti. Nah, rumus letak median yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Di mana N adalah jumlah data atau banyaknya data. Nah, kita contohkan dari soal yang di atas sebelumnya tadi ya. Jadi kalau misal ini datanya tadi belum berurutan, maka kita urutkan datanya terlebih dahulu, di mana nilai terendahnya adalah 20 dan nilai tertingginya adalah 90. Kita cari letak mediannya, jumlah data yaitu 10 ditambah dengan 1, kemudian bagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Karena hasilnya dia berupa bilangan bulat ya, 5,5, maka letak median berada pada data antara nomor 5 dan nomor 6. Misalkan ya, letak mediannya diketahui 6,5, maka letak mediannya ada di antara data 6 dan 7. Jadi karena dia letak mediannya 5,5, maka dia berada di antara data 5 dan nomor 6. Jadi besarnya median kita hitung. Nilai data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata nilai data kelima yaitu 50 dan nilai data keenam yaitu 60. Berarti 50 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya tetap 50. Misalkan, ini tadi kan misalkan 6,5 berarti ada di data 6 dan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 50 ditambah 70 ya, data ketujuh ini. 50 tambah 70, 120 bagi 2 berarti nilai mediannya adalah 60. Ini misalkan, tapi kan ini karena letak mediannya di 5,5 maka dia berada di antara data 5 dan nomor 6. Nah, modus. Modus merupakan ukuran nilai sentral yang pengukurannya didasarkan pada nilai pengamatan yang paling sering muncul.
kita lihat dari data ini, contohnya ya, dari data ini nilai berapakah yang sering muncul? Ternyata nilai 50 lebih sering muncul dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi nilai modusnya adalah 50. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak kuartil, kuartil biasanya dia identik dengan dibagi 4 ya, di mana dia sebenarnya fungsinya sama seperti median, tapi menentukan nilai-nilai datanya berdasarkan sesuai dengan yang ditanyakan. Misalkan kuartil 1 berarti ininya 1, kuartil 2 berarti ini 2, kuartil 3 ini 3, di mana pembaginya dia akan selalu dibagi dengan 4 ketika membicarakan mengenai kuartil. Nah, ini untuk penentuan nilai kuartil. Rumusnya, nilai kuartil bawah ditambah letak kuartil dikurangi letak kuartil bawah, dibagi letak kuartil atas dikurangi letak kuartil bawah, dikali nilai kuartil atas dikurangi nilai kuartil bawah. Pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan letak kuartil. Misalkan yang akan kita cari adalah letak kuartil 1. Jadi, letak kuartil 1 berarti 1 ditambah 10 ditambah 1 dibagi 4. 10 didapat dari mana? Ini ya jumlah data yang tadi itu. 1 ditambah 10 tambah 1, 11 ya. 10 tambah 1 terlebih dahulu, karena ini dikurung ya. Jadi ini dilakukan pengalihan terlebih dahulu. Dikalikan 1, 11 ya. 10 tambah 1, 11 kali 1, 11 dibagi 4, hasilnya adalah 2,75. Kita langsung masuk ya contohnya ya. Sementara itu nilai kuartil 1 berarti kita lihat apa yang pertama, nilai kuartil bawah. Karena kita sudah mengantongi letak kuartil satunya adalah 2,75, berarti kita akan melihat di antara data ke nomor kedua dan ketiga. Nah, yang pertama yaitu nilai kuartil bawah. Nilai kuartil bawah berarti nilai kuartil yang berada di letak kuartil bawah ya. Nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Jadi, kalau misalkan data tadi diperoleh letak kuartilnya adalah 2,75, maka kita akan melihat data di 2 dan ketiga. Sementara itu, ketika membicarakan mengenai NKB atau nilai kuartil bawah, berarti dia adalah nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. 2,75 berarti yang dilihat data kedua dan ketiga. Karena 2,75 berarti data nomor keberapa yang berada di bawah letak kuartil, yaitu data kedua. Data kedua, nih 1, 2. Berarti nilainya adalah 30. Ya, ditambah nih letak kuartil. Letak kuartilnya adalah 2,75 dikurangi letak kuartil bawah, yaitu 2 ya, karena kita akan melihat data kedua dan ketiga, berarti letak kuartil bawahnya 2, dibagi dengan letak kuartil atas. Letak kuartil atasnya berarti dia 3 ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan melihat di data ketiga dan kedua ya, karena ini nilainya 2,75, pun misalkan nilainya 2,15, kita akan tetap melihat di data kedua dan ketiga. Misalkan hasilnya 3,15, maka yang akan kita lihat adalah data ketiga dan keempat ya. Lanjut, ini dibagi dengan letak kuartil atas ya, tadi 3 dikurangi letak kuartil bawah 2, dikalikan nilai kuartil atas dikurangi nilai kuartil bawah. Nilai kuartil atas berarti nilai dari letak kuartil tadi yang ketiga, kita lihat data ketiga sama data kedua ya. Data ketiganya 1, 2, 3 berarti 35, data keduanya 30. Langsung dikurangi 30. Hasilnya 30 ditambah 0,75 ya. Ini 2,75 dikurangi 2, hasilnya 0,75 dibagi 3/2 kan 1. Dikalikan 5, hasilnya 33,75. Saya harap untuk mencari Q1 ini teman-teman nggak bingung ya. Jadi kalau misalkan kita akan mencari letak kuartil 2, berarti letak kuartil 2-nya ya kita cari ya. Misalkan kita akan mencari letak kuartil 2. Berarti ininya 2,
ya, 2, ini 10 tambah 1 dibagi dengan 4 untuk menentukan letak kuartilnya. Hasilnya adalah berarti 22 ya, 10 tambah 1 11, 11 kali 2 yaitu 22 dibagi 4 hasilnya adalah 5,5. Maka kita akan mencari data di antara data kelima dan keenam. Sehingga nilai kuartil 2 sama dengan, kita akan lihat ini, ya, rumusnya nilai kuartil bawah. Berarti kita akan melihat nilai kuartil bawah ini kan berarti yang dilihat data ke-5 dan 6 ya. Nilai kuartil 2, nilai kuartil bawah di data yang ini tadi, nilai kuartil bawah berarti data kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 50. 50 ditambah, tadi diketahui dari formulanya, yaitu letak kuartil. Letak kuartilnya yang ini ya, 5,5. 5,5, kemudian 5,5 dikurangi letak kuartil bawah. Letak kuartil bawah berarti karena kita melihatnya data ke-5 dan ke-6 berarti di letak 5 ya. Ini letak kuartil bawahnya, ini letak kuartil atasnya. Kemudian dibagi letak kuartil atasnya 6 dikurangi letak kuartil bawahnya 5. Kemudian dikalikan nilai kuartil atas ya dikurangi nilai kuartil bawah. Nilai di kuartil atasnya berarti data ke-6 dan ke-5 kita lihatnya 1, 2, 3, 4, 5, 50, data ke-6-nya 50 juga. Berarti 50 dikurangi 50. Hasilnya adalah, nah kita lihat. Hasilnya sama dengan, berarti ini tetap 50 ya. 50 ditambah 5,5 dikurangi 5 berarti 0,5. 0,5 dibagi 1, berarti hasilnya tetap 0,5 ya, dikalikan 0. Diingat-ingat berapapun yang dikalikan 0, dia akan selalu sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 50 dikurangi 0, 50. Berarti letak nilai kuartil 2 yaitu 50. Seperti itu. Ya, sangat gampang. Jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk pengerjaannya. Nah, untuk selanjutnya ini sama desil. Jadi kalau misalnya desil pengerjaannya sama seperti kuartil, cuma dia di desil dia dibagi 10. Nah, ini nilai desilnya sama ya, cuma perbedaannya tadi kalau misal ini NKB, ini pakai NDB. Jadi perbedaannya hanya di keterangannya saja, tapi cara pengerjaannya sama. Ya, desil di mana-mana sampai dengan desil 9. Pun begitu di ini ya. Nanti teman-teman coba mengerjakan desil 2 dan desil 3 ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di grup WA. Desil 2 dan desil 3, kemudian persentil juga sama. Silakan teman-teman nanti mengerjakan persentil 50 dan persentil 65. Caranya sama seperti kuartil tadi. Jadi untuk mempermudah teman-teman ya. Dicoba dulu, jangan lupa untuk desil 2 dan desil 3, sementara itu persentil silakan coba mengerjakan persentil 50 dan 65. Ya, ditanyakan di grup nanti. Tidak perlu dikumpulkan, yang penting saya ingin tahu aja berapa nilainya. Silakan nanti dikerjakan.
Untuk pertemuan 3 cukup sampai dengan di sini, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.